Kayaknya lebih baik aku kembali belajar. Sanjay, nanti sore mau belajar statistik nggak? Semester ini aku tidak mengambil kuliah statistik. Kenapa? Karena aku bekerja. Kalau gitu aku belajar sendirian dong. Maaf. Maaf. Aku tadi tidak melihat. Aku yang kau tabrak. Kalau kau menabrak orang lain, apa kau akan minta maaf, dosen? Pasti. Biar aku bantu bersihkan. Dosen, kau menginjak kakiku. Biar aku bersihkan. Kalau minta maaf ada gunanya. Untuk apa ada polisi? Aku tahu. Akulah pengacau di kampus ini. Mulai besok kau tidak akan melihatku. Aku janji. Terserah, aku tidak peduli. Hari ini Tuan Muda Tomingse sedang kesal. Kenapa mengotori koridor sampai seperti ini? Cepat bersihkan. Aku benar-benar tidak percaya ada orang sesombong itu di dunia ini. Le, kau sedang apa? Ayo pergi. Apa komplotan F4 itu benar-benar sangat sombong? Iya, apalagi pimpinan mereka yang bernama Tomingse itu. Dia yang paling menjijikan dan aku benci sekali melihat tindakan mereka. Tindakan mereka itu benar-benar memalukan. Aku ingin sekali melihat F4. Xiaoyo, apa-apaan sih kamu ini? Bukan, mahasiswa di universitas lainnya semuanya kampungan. Memangnya mereka itu kenapa? Aku beritahu ya, justru kampusku yang seperti neraka. Apalagi kampusku itu dibuka oleh 4 keluarga mereka. Karena itu mereka bisa berbuat semena-mena. Coba siapa yang berani menegur mereka? Sama sekali tidak ada yang berani. Kalau memikirkannya, rasanya aku tidak mau bicara lagi tentang mereka. Bicara saja, aku tertarik. Aku gak mau Ayo bicara. Bicara. Aku gak mau. Setidaknya katakan padaku, kenapa mereka disebut F4? Alasannya sangat konyol. F4 itu kepanjangan dari bunga. Mereka itu benar-benar memalukan. Oh, itu berarti mereka indah seperti bunga. Selain itu, mereka juga super kaya. Dengerin aku ya. Mereka berempat itu memang kelihatan lumayan. Tapi sebenarnya mereka semua itu... Apalagi mereka suka menindas dan tidak punya rasa simpati. Aku memanggil mereka 4 kepala. Apa mereka seburuk yang kau ceritakan itu? Mungkin ada salah satu dari mereka yang berbeda. Kayaknya dia memiliki hati penegak kebenaran. Wah, Sanjay, jangan-jangan kau tertarik dengan yang berbeda itu ya? Ya nggak mungkin lah. Dalam 4 tahun ini, aku memang harus berhati-hati. Asalkan bukan urusanku, aku nggak akan ikut campur sama urusan mereka. Karena duniaku ini berbeda dengan orang-orang yang ada di kampusku. Kalau bukan karena ibuku, aku nggak akan kuliah di sana. Sanjay, setelah kuliah di Indo, kau banyak berubah. Kau ingat tidak saat kita pernah berkemah dulu di SMA? Di kelas ada teman sekelas yang gendut dan suka menggangguku. Tapi aku lupa namanya. Waktu itu kau membantuku membalas dendam.
memaksanya untuk minta maaf padaku. Kau itu selalu baik pada kami semua. Entah kenapa, sekarang kau banyak berubah. Sedikit pun tidak seperti Sanca yang kukenal. Setiap hari, aku pura-pura tersenyum. Padahal membela Asu saja aku tidak bisa. Tanpa memiliki uang, rasanya percuma. Bahkan paman saja tidak tahu. Hani menunggu waktu berlalu begitu saja. Tapi seharusnya aku tidak seperti ini. Aku sudah pulang. Sanjay sudah pulang ya? Lihat ibu, nak. Ibu mau ngecat rambut? Ya, ibu menyemir sendiri hanya butuh $260 daripada di salon. Ibu seperti orang bule saja. Kalau kau bisa dapat kekasih orang barat kan lumayan juga. Apa hari ini di kampus bertemu dengan pria yang lumayan, ha? Oh, aku ini pergi belajar. Apa hubungannya sama pria? Belajar? Betul juga. Kau memang harus belajar. Tapi biaya kuliahmu itu mahal sekali. Harusnya kau dapat pria yang kaya, biar ibu tidak rugi. Ibu memang suka pamer ya. Kita ini kan tidak punya uang, masih mau tinggal di rumah sebesar ini. Terus kuliahin aku di kampus yang mahal. Ayah ke kamar mandi lagi saat jam makan. Iya, sudah. Kuliah di kampus biasa saja kan sudah cukup. Di kampusku itu semuanya orang sepertinya tidak perlu belajar dan tidak perlu hidup juga. Selalu memikirkan LV, Prada, Chanel. Sementara setiap bulan uang jajanku 50.000. Aku sungguh tidak cocok sama mereka. Bu, bagaimana kalau aku tidak kuliah lagi? Jadi tidak usah susah payah mau biayaiku kuliah. Apa katamu? Itu namanya bersosialisasi dengan kalangan elit. Ibu harap nanti statusmu bisa naik. Kami sekeluarga akan ikut denganmu berubah jadi orang kaya, nak. Bisa masuk ke jajaran kalangan elit. Makanya ibu mengeluarkan banyak uang dan mencari relasi untuk sekolahmu. Ibu masih banyak hutang, nak. Agar kau bisa sekolah. Sekarang kau bilang mau berhenti kuliah. Kau ingin merusak impian ibu. Impian ibu. Aku sakit. Ibu kenapa? Ibu baik-baik aja kan? Obatnya mana? Bisa sebentar. Sakit. Impian. Ini obatnya. Bagaimana? Baik kan? Hah? Hancur semua harapan hidupku. Sudah. Dia tidak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, makan. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo makan. Ayo. Ayo makan. Ayo. Sanjay, ayo makan. Biar anaknya yang makan. Ayah sudah 4 kali makan. Aku hanya... Kenyang pastinya. Kenapa begitu saja marah? Putrimu itu kayak bisa nasi. Kalau tidak marah padamu, marah pada siapa? Kerja sudah 20 tahun, tidak naik pangkat. Lambat sekali sih bekerjanya. Apa sih yang dikerjakan di kantor? Tidak. Kita melahirkan Sanjay. Waktu itu cepat kan? Bukan begitu. Kalau yang itu orang juga tahu. Tetangga kita sudah 2 kali naik pangkat. Dia pernah turun juga. Tapi setidaknya dia pernah naik pangkat. Tidak seperti kau. Masih saja seperti ini. Coba kau dengarkan aku. Memang hebat dia. Setelah naik, dia turun lagi. Sedangkan aku tetap bertahan selama ini. Walaupun aku hanya pegawai biasa. Dalam kehidupan memang harus ada naik dan turun. Sanjay, kau tahu tidak? Saat muda dulu, ayahmu bilang ingin jadi presenter. Seperti yang di TV itu. Setiap hari dia berlatih sampai berkeringat. Bukan. Kau salah. Kalau ayam kampung di John Lingku itu berminyak, harum dan juga lezat. Dengan tepung jahat, tepung setan. Kan? Begitu. Itu lucu kan? Apanya yang lucu? Apa kau bisa jadi terkenal? Ayahmu itu memang tidak realistis. Sama sepertimu. Sudah masuk ke sekolah yang terkenal, justru mau berhenti. Lihat tetangga sebelah kita. Uang. Iya. Itu selalu yang kau katakan. Ha? Dia lebih realistis darimu. Realistis apanya? Di perusahaan, kau tidak berguna. Di rumah jauh lebih tidak berguna lagi. Tapi Lowang di rumah, dia sangat baik.
Sebagai seorang ibu, apa pantas kau berkata itu di depan anakmu? Kau memang selalu seperti ini. Apa Kau maksudmu itu dalam aku lembek. itu, ha? Kapan aku lembek? Kapan? Hatimu keras, hatimu yang keras. Betul, itu betul. Hatiku memang Hah? keras. Dengar ya, semua bagian tubuhku kecil, hanya mulutmu saja yang besar. Setiap hari ngomel terus. Sudah cukup. Aku tetap akan kuliah. Itu Iya, baru bagus. sebenarnya. Anak pintar. Sebenarnya kau keras. Iya, tubuhmu juga seksi. Sebaiknya kau makan sayur ini saja ya. Sanjay sedang diet. Ayo, kita makan Kayak ya. ada satu yang lupa aku bilang padamu. Iya, iya.